Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 9, Ibu Ruslan Semendela SPDSD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 9 beserta staf tata usaha. Hari ini saya mohon izin untuk memaparkan satu materi yang merupakan bagian dari tugas program pendidikan guru penggerak. Jadi dalam materi ini nanti ada suatu paparan, dimohonkan untuk mendengarkan, kemudian boleh bertanya. Tidak harus pada sesi tanya jawab. Jadi kalau ketika saya menjelaskan ada yang ingin ditanyakan, silakan angkat tangan, bisa langsung ditanyakan dan kita sharing ya. Jadi bukan berarti kayak ibu-ibu mendengarkan saya terus yang berbicara, tapi di sini hanya momen sharing dan berbagi. Kepada Ibu Semendela, sebelum saya mulai, dipersilakan untuk menyampaikan sepatah dua patah, boleh kata kata juga boleh. Terima kasih buat Ibu Nur Hasanah. Kepada yang terhormat Ibu Guru dan Bapak Guru, terima kasih kita sudah bisa berkumpul di ruangan itu, di ruangan ini. Adapun tujuannya adalah kita mendengarkan paparan dari Ibu Nur Hasanah SPD tentang budaya positif. Mari kita sama-sama mendengarkannya, karena ini adalah program dari guru penggerak. Semoga Ibu Nur Hasanah bisa menyelesaikannya dengan baik. Kepada Ibu Nur Hasanah, silakan. Kalau mau paparan, Ibu mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Semendela. Baiklah, Bapak Ibu, lihat saja ya. Jadi di sini budaya positif ini adalah satu budaya yang harus kita terapkan di sekolah kita. Kita mulai dari kelas kita dulu, lalu kita masuk secara lebih luas ke sekolah kita. Nah, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi di sini budaya positif itu tujuannya itu objeknya adalah murid. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di sekolah pasti itu kebiasaan yang baik. Budaya positif ini sebenarnya sudah kita lakukan di sini, ya, sudah kita lakukan, sudah bertahun-tahun semenjak kita menjadi guru, semenjak sekolah ini didirikan. Budaya positif itu sudah ada, hanya saja mungkin tujuannya belum konkret, ya. Jadi di sini budaya positif ini tujuannya adalah membangun siswa agar menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dan nanti ujung-ujungnya kita akan ketemu dengan profil pelajar Pancasila. Mulai tahun 2019 itu Bapak Menteri Pendidikan kita itu sudah mencanangkan bahwa setiap siswa di sekolah, baik tingkat PAUD sampai SMA sampai mahasiswa, itu harus memiliki profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila itu? Ada 6. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Di sini kita belum membahas profil pelajar Pancasila, tetapi tujuan kaitannya dengan budaya positif adalah dari kebiasaan, keyakinan yang dijalankan oleh seorang guru di dalam kelas maupun di sekolahnya, itu akan membentuk karakter siswa ya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebelum kita masuk kepada poin-poin apa saja itu yang termasuk dengan budaya positif, ya, ada satu hal dulu yang harus kita samakan. Kita harus menyamakan paradigma kita. Kita harus menyamakan pemikiran kita. Mungkin selama ini ada kekeliruan di dalam diri kita. Kita lihat di sini poin-poin yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah perubahan paradigma belajar. Jadi yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Setelah itu baru masuk ke disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Selama ini kata disiplin itu sama dengan kontrol, ya. Disiplin siswa dikaitkan dengan kontrol guru dalam menghadapi siswa. Jadi kalau siswa mematuhi sebuah peraturan, itu berarti gurunya sudah mampu mengontrol muridnya. Itu pemikiran kita selama ini. Atau kalau siswa tidak mematuhi disiplin di kelas atau di sekolah, berarti dianggap gurunya belum mampu mengontrol muridnya. Itu paradigma pemikiran kita selama ini. Nah, sekarang kita perhatikan terjadi beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Miskonsepsi berarti kesalahan, ya, berarti salah paham kita. Pemikiran kita salah tentang kontrol itu. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita ini guru loh, kita guru, maka murid harus menurut pada saya. Nah, itu pemikiran yang salah, ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketika kita menyuruh seorang anak untuk melakukan sesuatu, itu mungkin ada dua pemikiran. Si anak itu memang mau disuruh, ya, atau karena dia berpikir takut kalau tidak dilakukan nanti kena marah, kalau tidak dilakukan nanti kena hukum. Ya sudah, dilakukan saja, ya, seperti itu. Jadi kita seharusnya tidak boleh berpikir bahwa penguatan positif dan bermanfaat atau ilusi guru mengontrol murid itu harus kita kembangkan. Ini salah satu pemahaman yang harus kita ubah. Jadi pemikiran kita ubah dulu, ya. Kita tidak boleh memaksa seorang anak melakukan sesuatu. Intinya kita tidak boleh memaksa seorang anak melakukan sesuatu. Jangan mentang-mentang kita sebagai guru maka anak tersebut mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus melakukan apa yang kita suruh. Itu intinya. Tidak boleh seperti itu. Kadang-kadang mereka mau disuruh itu ya karena takut kena marah, karena takut kena hukuman itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini lebih parah dari hukuman. Kata-kata yang menyakitkan hati seorang anak, kata-kata yang menyudutkan seorang anak itu lebih parah daripada hukuman. Mending dijewer mungkin, ya, bagi anak-anak daripada kita mengeluarkan kata-kata yang dalam masuk ke dalam hati mereka. Kata-kata itu pelan, tapi maknanya dalam, ya. Misalnya kata-katanya, misalnya kita diam saja, kita awasi mereka dengan tatapan mata yang bagaimana, mereka akan menunduk. Itu akan membuat mereka merasa bersalah bahwa dirinya itu salah, dirinya itu buruk, ya. Apalagi kalau pakai kata-kata, misalnya kata-katanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kata-kata kecewa itu yang bisa membuat anak merasa terpuruk, merasa down.
Padahal mungkin sebenarnya kita belum tahu ini, belum tahu kejelasan dari perilakunya itu seperti apa. Tapi kita sudah menjudge seorang anak itu melakukan pelanggaran disiplin. Apalagi kalau kita bilang, bagaimana ibu tidak tahu kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini, bagaimana jadinya? Nah, itu juga berarti kita membuat mereka merasa bersalah, ya. Bukan menguatkan karakter ini, tapi malah membunuh karakter seorang anak. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini bukan hanya saja sebagai seorang guru, sebagai seorang ibu, sebagai seorang kakak. Kalau kita ini merasa lebih tua, maka kita biasanya mau berkuasa. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Salah itu. Kita tidak boleh lagi berpikiran seperti empat ini, ya. Kita ubah dulu paradigma kita tentang siswa kita ini, baru nanti kita akan bisa masuk kepada budaya positif. Sebelum kita merubah paradigma ini, pemikiran ini, maka sulit bagi kita untuk dapat memahami atau melaksanakan budaya positif di kelas maupun di sekolah kita. Stimulus respon tentang dunia vs teori kontrol tentang dunia. Jadi pemikiran kita yang salah tadi disebut dengan stimulus respon, sedangkan pemikiran yang seharusnya tadi disebut dengan teori kontrol. Apa saja yang harus kita rubah? Yang pertama adalah kita berpikir bahwa kebutuhan kita itu sama, semua orang kebutuhannya sama. Jadi kita mungkin berpikir bahwa kalau ada orang melakukan kesalahan kita tidak terima karena kita berpikir kebutuhan kita itu sama. Padahal sebenarnya kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Itu yang benar adalah kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama, padahal sebenarnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi pendapat kita belum tentu sama dengan pendapat orang lain. Pemikiran kita belum tentu sama dengan pemikiran siswa. Kita harus paham itu. Kita mencoba merubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kita memaksa supaya orang itu menerima pandangan kita, menerima pendapat kita. Padahal seharusnya kita itu berusaha memahami dulu pandangan orang lain tentang dunia. Jangan hanya pemikiran kita saja yang kita paksakan kepada orang lain. Ya, kita harus berusaha memahami dulu bagaimana orang lain itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak itu melakukan suatu perilaku baik atau buruk itu ada tujuannya, ya. Jadi buruk itu bukan melakukan kesalahan, tapi buruk itu ada tujuannya. Kenapa dia berlaku seperti itu? Jadi jangan kita putuskan bahwa perilaku buruk anak itu suatu kesalahan, bukan. Karena di balik perilaku buruk itu ada tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Ini mungkin bagi yang kurang percaya diri ya dalam melakukan kegiatan, ya. Jadi ketergantungan dengan orang lain. Biar saya dikontrol orang saja. Salah berpikiran seperti itu. Harusnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Jadi kita tidak boleh kita itu minder, tidak percaya diri. Ya sudah, kita bersedia diatur-atur, hidup kita diatur-atur. Kita tidak boleh seperti itu, ya. Jadi kita berpikir bahwa kita sendiri yang harus mengontrol diri kita. Selanjutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini berarti orang yang suka mengatur-ngatur kehidupan orang lain. Ya, saya bisa mengontrol orang lain. Jadi kita tidak boleh berpikiran ini, oh biar saya saja yang mengontrolnya, biar saya saja yang mengaturnya, serahkan kepada saya. Tidak seperti itu, ya. Yang benar adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain karena orang itu memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal.
Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita berusaha mendekati seorang anak yang bermasalah, mungkin pertama kita akan melakukan tindakan bujukan. Kemudian bujukan itu tidak berhasil misalnya, maka kita akan beralih kepada pemaksaan. Ya, kalau kamu tidak mau seperti ini, kamu seperti ini jadinya, gitu. Ya, tidak boleh seperti itu. Kita harus melakukan apa? Kolaborasi, kerjasama, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, kita tawarkan kepada si anak, kalau kamu tidak mau melakukan ini, kamu maunya melakukan apa? Itu. Jadi kita tidak boleh memaksa, ya. Model berpikir menang dan kalah. Jadi dalam hidup ini kita tidak boleh berpikir ini saya harus menang atau saya harus kalah. Kalau bisa seharusnya kita tuh berpikir bagaimana kita menang, teman kita juga menang, orang lain juga menang. Kita harus berpikir bahwa bagaimana kita bisa mencapai proses pembelajaran kita, tujuan pembelajaran kita. Kalau bisa murid juga tercapai tujuan belajarnya. Jangan kitanya saja yang berhasil tapi muridnya tidak berhasil. Jadi seharusnya gurunya menang, muridnya juga menang. Sama-sama menang ya, jangan ada yang kalah di sini. Oke. Tadi budaya positif. Budaya positif itu isinya adalah disiplin positif. Kenapa? Karena disiplin positif itu adalah unsur utama untuk mewujudkan budaya positif. Disiplin positif yang dimaksud adalah disiplin diri yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju ke sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi disiplin itu bukan sebuah peraturan yang harus dipaksakan, bukan sebuah peraturan yang mau tidak mau harus diikuti. Disiplin positif ini adalah disiplin diri yang muncul dari diri sendiri, dari diri seorang anak. Jadi jangan dipaksakan. Faktor mengikuti suatu disiplin itu ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Internal itu dari dalam diri kita, eksternal dari luar. Kalau muridnya itu mau mengikuti disiplin di sekolah itu hanya karena takut kepada hukuman yang diberikan, maka itu disiplin eksternal. Tetapi kalau yang kita sekarang inginkan, murid itu mau melakukan mengikuti peraturan di sekolah kita, disiplin di sekolah kita itu karena ada kemauan dari dirinya sendiri yang diyakininya bahwa bagus ini, benar kalau ini dilakukan. Jadi bukan karena faktor eksternal. Yang diinginkan adalah faktor internal dari dalam diri sendiri. Tadi sudah dikatakan bahwa perilaku manusia itu semuanya ada tujuannya, ya. Ada motivasinya. Jadi yang pertama motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita ibaratkan kepada siswa. Ibu Sufi mau tanya silakan. Terima kasih pada Ibu Ana atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita sebagai guru untuk mengenalkan budaya yang positif tersebut kepada anak-anak SD, terutama anak kelas bawah, karena mereka masih tahap pra-operasional konkret. Terima kasih Bu. Itu sepertinya pertanyaan kuliah Ibu Sufi ya. Jadi budaya positif ini tidak bisa langsung kita praktekkan, harus perlahan-lahan, ya. Saya saja mengenalkan budaya positif kepada ibu-ibu dan bapak-bapak ini secara perlahan-lahan, sosialisasi dulu. Nah, kalau untuk anak-anak yang kecil, yang masih operasional konkret ya, itu harusnya budaya positifnya itu dengan sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dan ditiru. Siap ditiru siapa? Meniru siapa? Ya meniru gurunya. Budaya positif yang paling mudah untuk anak-anak kecil itu kalau di sekolah, pertama 5S, jalankan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ya, ketika bertemu dengan kita, kalau mereka bingung, takut dia sujudan juga ya, semua ya. Kita dulu saja yang tangannya kita majuin. Ayo nak,
satu budaya positif untuk anak-anak yang masih kecil. Masuk ke kelas, semua sudah datang, mari sebelum mulai belajar kita berdoa dulu nak. Berdoa, itu sudah budaya positif. Jadi untuk anak-anak yang seperti itu, jangan dulu dijejali dengan kata-kata yang bikin mumet. Cukup dengan guru menjadi teladan yang baik dalam berperilaku, itu sudah menunjukkan budaya positifnya. Bagaimana Ibu Sylvi? Terima kasih Bu Ana atas penjelasannya. Saya rasa cukup ya Bu. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Jadi yang pertama adalah perilaku manusia itu dia mau melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kita ini bicara tentang siswa. Jadi si siswa ini mau melakukan sesuatu karena takut dihukum. Itu motivasi yang paling bawah. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Agak naik dikit ya levelnya. Ini kalau aku bisa jawab benar, ini dikasih Bu Ana nilai ya, atau dikasih reward ya. Kalau anak saya di SD itu setiap hari pulang bawa uang, karena kalau bisa menjawab pertanyaan ibu gurunya itu dapat duit, ada yang 500, 1000. Nah itu berarti melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah yang ketiga, seseorang itu melakukan sesuatu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah yang ketiga inilah yang kita mau ada pada diri anak didik kita. Melakukan sesuatu bukan karena takut, bukan karena ada imbalannya, tetapi dari diri sendiri sudah menyadari. Ya, sama seperti kita. Anak-anak pakai masker. Kenapa disuruh pakai masker? Nanti mereka berpikir ya, oh iya nanti supaya tidak tertular itu penyakit corona. Ada juga yang membantah tidak pakai masker ya. Ya yang sudah memakai masker, walaupun tidak setiap hari kita omelin, tapi dia tetap memakai masker, berarti dari dalam diri anak itu sudah ada pemikiran bahwa ini untuk kesehatan dan keselamatan. Nah ini yang kita inginkan ada pada diri anak didik kita. Selanjutnya adalah selain perilaku manusia itu dimotivasi dari ketiga keterangan yang sudah saya sampaikan tadi, ada beberapa faktor kebutuhan ya. Kebutuhan seseorang melakukan sesuatu baik atau buruk. Jadi siswa itu kalau berlaku baik ada kebutuhan yang harus dipenuhinya. Begitu juga jika siswa itu berlaku buruk, ada kebutuhan yang harus dipenuhinya. Ini contoh, misalnya ada seorang anak, kita kan kalau siang-siang suruh bawa makanan ya Bu Mareng ya, suruh makan ya anaknya ya jam 12. Ada satu anak itu tidak bawa makanan, terus dia ambil copot aja makanan temannya. Temannya bilang, Bu, si Budi mengambil makanan saya. Ya, sekarang kita pikir, kira-kira si Budi ini mengapa si Budi mengambil makanan temannya? Kalau kita lihat dari kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang pasti si Budi lapar. Lapar Bu, aku lapar Bu, jajan sampai makanan. Nah kebutuhan itu, kebutuhan si Budi. Yang kedua mungkin si Budi ini perlu cinta dan kasih sayang. Bagaimana caranya? Dengan mengambil makanan anaknya, maka temannya itu kan akan memperhatikan dia dan mengadukannya kepada guru. Guru mulai memanggil si Budi ke depan. Oh, senang nih diperhatikan guru, dipanggil si Budi. Kemudian diingatkan, terus dibilang pada orang tuanya, mungkin guru yang terdepan, Bu, si Budi ini tidak bawa makanan ya Bu. Oh iya saya lupa, kata ibunya bilang ya. Berarti dapat dalam kebutuhan kita dan kasih sayang, orang tuanya memperhatikan, si guru memperhatikan, temannya memperhatikan. Berarti Budi memerlukan kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kemudian mungkin juga si Budi ini memerlukan kebutuhan penguasaan. Saya ini paling hebat di kelas ini. Semua teman harus takut sama saya. Jadi kalau saya ambil makanannya, dia pasti memberikan. Loh, senang nih temannya takut ya. Jadi diberi saja makanan. Berarti si Budi ini ada kebutuhan penguasaan. Dia ingin
Kalau dia mekek-mekek, bu, marah-marah, mukanya lucu bu, kata si Budi. Seneng dia, berarti si Budi ini memang cuma hanya mau main-main, hanya mau mendapatkan kesenangan saja, iseng. Jadi kalau ada anak yang menjawab, mengapa kamu melakukan itu karena iseng, berarti si anak ini sedang memenuhi kebutuhan kesenangan dalam dirinya. Tuh, ya. Kemudian kebebasan. Ya, karena kalau si Budi ini mengambil makanan anaknya, mengambil makanan temannya, mungkin dia berpikir, bu, hari ini tidak usah dibawa makanan, malah makannya itu baik bu, spaghetti terus, kata anaknya ya, sekali-sekali renggang apa, kata emak penjelasan mulu ya, tidak dibawa ibu makanan oleh ibunya, sampai di sekolah ya dia ambil makanan temannya. Maka sebenarnya si Budi ini memerlukan kebutuhan kebebasan. Itu sebenarnya pengen milih makanan di rumah tuh, nak dibawa ya apa, tapi ibunya tidak menyiapkannya. Jadi kelakuan buruk seorang anak itu dimotivasi dengan kebutuhan ini. 5 kebutuhan. Kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Kita lanjut ya. Nah, ini sebenarnya poin yang paling penting. Sebagai seorang guru, coba ibu-ibu dan bapak-bapak ingat kembali, flashback, karena kan pengalaman ngajarnya sudah banyak, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Ibu dan bapak ini posisinya di mana? Kalau ada seorang anak yang melanggar suatu disiplin, posisinya itu sebagai apa? 1, sebagai pemberi hukuman. Ini gawe kita terus awas ya kau ya. Kau tuh lah yang paling nakal di kelas ini. Ya, itu pemberi hukuman. Kata-katanya. Ya sudah kau, itu bisa ke WC. Bisa ke WC ya. Pemberi hukuman, pemberi hukuman. Sebagai penekan rasa bersalah. Nah, ini ya. Ini yang paling serem tadi. Tidak diberi hukuman, tapi kata-katanya menyakitkan. Ibu tidak menyangka, ya. Ibu sangat kecewa. Bagaimana kalau orang tua tahu? Terus dikasih kata-kata yang menyudutkan si anak. Kata-katanya pelan-pelan, tapi sakitnya sampai ke dalam, ya. Ini lebih parah daripada hukuman. Sebenarnya lebih parah daripada hukuman. Mending suruh ibu dari lapangan kayak kan dioceng-ceng ini kali kata bunda itu ya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, ini guru yang baik. Guru yang baik. Tapi sebenarnya tidak pada tempatnya. Sebagai teman itu kita memaklumi kesalahan anak. Permisi telat ya. Bu, maaf bu, saya telat. Kenapa kamu telat? Saya baru kesiangan bu. Oh ya sudah. Besok jangan lagi ya. Saya ada gerak. Atau misalnya si anak melakukan kesalahan misalnya ya. Apa memecahkan kaca misalnya kan? Oh lupa tidak bu, tidak lupa ya sudah. Sudah. Jangan nangis ya. Nah, sudah situ. Biar ini urusnya. Sebagai teman, anak itu terlalu dirangkul. Jadinya apa? Pertama, anak tidak mandiri. Kedua, anak ketergantungan. Dan mungkin kalau ada satu guru seperti itu dengan dia tidak mau mengikuti guru yang lain. Dia maunya guru itulah yang nyuruh. Dia cuma kenal aja guru itu yang baik sama dia. Dan suatu ketika kita tidak ada atau kita berpaling darinya, maka dia akan dendam. Oh ibu ini sudah sayang lagi dengan aku, ibunya tidak kawan lagi dengan aku. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, sebagai pemantau ini mungkin sering kejadiannya di SMP atau SMA ya. Pasti ada hukuman atau sanksi dari suatu kesalahan. Dan biasanya dengan pakai sistem catatan. Kalau yang SMA-nya agak-agak bandel seperti Pak Nanda mungkin ya, ada yang namanya masuk buku hitam. Oh ini lagi, dia pakai sepatu. Kata, nah, banyak nama
pemantau. Dan terakhir adalah sebagai manajer. Seorang guru yang bertindak sebagai manajer itu dia sudah punya keterampilan dua, sebagai teman dan sebagai pemantau. Baru dia bisa menjadi manajer. Di sini kalau kita bertindak sebagai manajer, maka kita tidak akan menggunakan hukuman fisik atau bahkan tidak akan pernah memberikan hukuman fisik kepada seorang anak. Kita akan melakukan yang namanya nanti kita ketemu dengan restitusi, ya, restitusi, di mana si anak itu kita berikan motivasi supaya dia mampu memperbaiki kesalahannya dengan keyakinannya sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena hukuman. Bagaimana contoh kata-katanya kalau kita sebagai seorang manajer? Kenapa kamu melakukan itu? Kita tanya dulu. Dia jawab, oh seperti itu ya. Oke, ya. Tidak apa-apa. Itu juga sudah pernah dilakukan. Tidak seperti itu ya. Ya wajar kalau kamu melakukan seperti itu. Tetapi apa kamu yakin tindakan kamu itu benar? Itu suruh mikir dulu ya. Oh iya bu, lalu cek. Jadi kalau tidak yakin benar, bagaimana caranya supaya memperbaiki situasi ini? Nanti saya kasih contoh. Kemarin saya sudah pernah melakukan restitusi ya kepada dua anak. Restitusi kepada dua anak. Yang pertama ini, mungkin kenal ya, wanted student ya. Yang paling dicari dulu dari kelas 1 sampai kelas 5 itu apa ya? Sudah pernah semua jadi wali kelas saya. Sekarang wali di kelas saya, kelas 6. Hari ini juga kelas 6. Kalau setelah pembicaraan dapat saya simpulkan, Pak ini sebenarnya merasa dikucilkan, sehingga ia ingin agar keberadaannya dapat diterima oleh teman-teman sekelasnya. Tetapi caranya salah, karena ia mencari perhatian dengan mencemooh dan mengganggu teman-temannya. Ya, sebenarnya ia hanya ingin berteman dengan siswa lain. Itu intinya, caranya yang salah. Jadi kemudian kemarin saya panggil dan saya lakukan restitusi dan sudah ada rekamannya. Nanti saya putarkan. Satu lagi kasus yang kedua adalah Farel Ardini. Farel ini siswa saya juga. Karena kemarin kita masih PTM terbatas, pertama Farel ini belajarnya masuk shift pertama. Shift pertama ketemu dengan si Fahri. Tidak berhenti. Nah, berbalang, ngoceh, saling jawab, ya. Kemudian dipindahkan si Farel ke shift 2. Siapa tahu pindah ke shift 2 berubah ya. Tidak ada yang mengganggu lah, istilah seperti itu. Ternyata sama saja, masih ada juga teman yang cekcok ya dengan si Farel. Jadi pertanyaannya ini sudah dipindah masih ada juga itu siswa lain atau si Farel masalah ya. Pagi ribut, masuk siang ribut. Bagi Farel yang ada bermasalah ya, dapat disimpulkan seperti itu ya. Baik, kita masuk dulu. Tadi sudah sini. Oke. Nah, untuk mengembangkan budaya positif, pertama yang harus dilakukan di kelas kita adalah kita harus menetapkan keyakinan kelas, bukan peraturan ya, keyakinan kelas. Syaratnya adalah pertama keyakinan itu harus bersifat abstrak. Jadi jangan bersifat abstrak, jangan bersifat terlalu spesifik. Nah, misalnya yang pertama, kelas kita ini sesama murid dan guru harus saling menghormati. Setuju? Sepakat tidak itu? Nah, seperti itu. Jadi kata menghormati yang dipakai. Ya. Kemudian pernyataannya bersifat universal, dilihat dari sudut pandang guru dan dilihat dari sudut pandang murid. Yang kedua dibuat dalam bentuk positif. Jadi jangan dituliskan tidak boleh makan di kelas, tidak boleh keluar WC tanpa izin. Jadi jangan ada kata-kata tidak. Jadi dibuat menjadi kata positif, ya. Makan harus pada jamnya. Jadi hilangkan kata tidaknya, ya.
Atau misalnya ke belakang ke WC harus izin dengan guru. Jadi hilangkan kata tidaknya. Kemudian tidak terlalu banyak, jangan banyak-banyak letakkan keyakinan dalam kelas itu. Pakai lupa warnanya, keyakinan nama berapa nih? Udah beda apa-apa lah nama keyakinan pulau ya. Kemudian dapat diterapkan di lingkungan kelas. Nah, ya harus bisa diterapkan. Kita tidak usah membuat keyakinan anak kalau dia di jalan raya harus memakai helm ketika berkendara. Apa hubungannya dengan kelas? Jadi memang benar-benar real kegiatan siswa yang ada di dalam kelas merupakan kontribusi pendapat semua warga kelas. Bukan guru yang menetapkan keyakinan, tapi siswa yang menetapkan keyakinan. Kita hanya menuliskan saja. Ayo anak-anak, untuk kelas ini kita diskusi beberapa keyakinan ya. Maunya seperti apa? Bu, maunya seperti ini. Oke, tulis. Ada lagi? Yang itu tulis. Jadi semua siswa itu boleh berpendapat. Dia pengennya kelasnya seperti apa. Kemudian bersedia ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Mungkin ada satu keyakinan yang sudah harus dirombak, boleh kita rombak nanti sebulan sekali atau 3 bulan sekali kita rombak lagi keyakinannya. Baik, kita kembali kepada kasus tadi. Ya, ini yang saya lakukan pada Fahri dan Farel. Saya menggunakan konsep segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi. Yang pertama apa? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas artinya apa? Kita harus menanamkan kepada murid bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan kita buat dia satu-satunya yang paling bermasalah di sekolah ini. Satu-satunya kamu yang paling bandel di sekolah ini. Tidak, ya, kita tidak boleh seperti itu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah ini tadi kita harus menanyakan sebenarnya tuh alasannya apa, mau memenuhi kebutuhan yang mana melakukan itu. Mau memenuhi kebutuhan cinta, kasih sayang, kesenangan, kebebasan, atau penguasaan. Tanyakan dulu, kenapa kamu melakukan seperti itu? Kalau kita tanyanya benar-benar, pasti dia mau jawab. Kalau kita tanyanya sambil melotot-melotot, nah jangan benar jawab lagi. Ya, gemeteran ada ya. Kemudian setelah kita tahu dia itu butuhnya apa, maunya apa, maka kita masuk kepada yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ingat lagi keyakinan tadi. Jadi kan dibilang gini, Fahri, kita kan sudah buat keyakinan kelas bahwa di kelas itu harus saling menghormati, Bu. Kalau Fahri sering nyebut-nyebut nama bapak ibu Farel terus, menghormati tidak, Bu? Menghargai tidak, Bu? Boleh tidak itu? Tidak, Bu. Benar nggak yakin itu bahwa harus saling menghormati? Iya benar, Bu, itu benar. Jadi dia dalam diri berpikir, oh iya salah, tidak menghormati Farel. Itu yang kita inginkan. Setelah dia tahu keyakinannya itu lebih kuat lagi dan ingin mau merubah, baru kita tanyakan lagi. Setelah tahu, jadi sekarang mau bagaimana? Mau terus seperti ini? Tidak, Bu. Jadi gimana? Aku nak minta maaf, Bu, dengan Farel. Bukan saya yang menyuruh, tapi dia sendiri yang mengeluarkan pilihannya untuk memperbaiki. Terus sudah minta maaf, jangan lagi. Tidak lagi, Bu, aku nak ngatur bapak saya dulu. Ya, awalnya tidak yakin bahwa dulu itu kalau sudah si Fahri buat salah, emosinya naik ke ubun-ubun. Tidak tahu lagi masalahnya apa. Kalau dengar Fahri yang bebalah, sudah Fahri itu layak salah dulu. Tapi setelah mempelajari teori ini, coba dipraktekkan dan ternyata berhasil tanpa direkayasa. Mereka tidak tahu kalau harus saya panggil kemarin masuk ke ruangan ini satu persatu di videokan oleh Vina, itu tanpa direkayasa. Jadi spontan, kata-katanya spontan, pemikirannya spontan. Yang begitu juga dengan si Farel, ya, si Farel ini. Si Farel ini tampaknya butuh kasih sayang, ya, kurang perhatian orangnya. Semakin dia
diuyoi ya, kalau bahasa kita diuyoi itu oleh temannya, dia tuh semakin menantang. Coba kalau misalnya diam saja, mungkin tidak terlalu jadi melebar masalahnya. Dia sendiri juga senang sebenarnya, ya. Diajak temannya itu juga senang. Itu bagi si Farel. Dan si Farel juga menyadari, dia juga pernah membalas perkataan si Fahri, dia juga pernah tidak menghormati si Fahri, dan mereka berdua memutuskan untuk saling memaafkan dan saling menghormati kembali. Ya, itu hasilnya. Hasil dari restitusi yang sudah saya lakukan. Saling memaafkan satu sama lain, sepakat untuk meyakini nilai kebajikan, berteman dengan semua siswa yang ada di kelas. Itu hasil dari restitusi berdua, kasus berdua ini. Nah, di sini saya akan tunjukkan rekaman beberapa budaya positif yang sudah dilakukan di kelas. Kemarin sempat direkam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk Ibu Ana, saya akan bertanya, ya. Satu saja pertanyaannya. Kira-kira budaya positif apa saja yang dapat diterapkan di sekolah kita ini? Terima kasih. Terima kasih Bu Mahfeni. Jadi yang ditanyakan Bu Mahfeni itu adalah budaya positif apa saja yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Tadi seperti yang saya katakan bahwa sebenarnya sudah ada beberapa budaya positif yang sudah kita terapkan selama ini, seperti menerapkan program 5S, membaca doa, itu sudah menjadi budaya kita. Nah, sekarang bisa kita tambahkan, kemarin juga sudah diberlakukan di dalam kelas saya, yaitu membiasakan anak untuk melakukan sholat duha di pagi hari dan melakukan sholat zuhur di siang hari. Kalau bisa kita rutinkan, jangan hanya kelas tinggi saja, bisa juga kelas rendah, tidak apa-apa. Memang agak repot sedikit, sekaligus juga kita perlu sarana melihat lokal kita ini belum ada tempat ibadah, tetapi kita bisa melakukannya di kelas-kelas dan guru agama bisa mensupportnya. Kemudian budaya positif itu juga tidak harus sesuatu yang bersifat keagamaan, ya. Itu juga bisa sifatnya seperti pengetahuan. Jadi bagaimana caranya kita membudayakan anak kita untuk belajar secara aktif. Jadi saya pribadi punya visi untuk menjadikan siswa kita ini siswa yang beraksi. Bernya itu berbudi, A-nya itu aktif, C-nya itu berprestasi. Jadi kedepannya saya mau siswa kita beraksi, berbudi, aktif, dan berprestasi. Jadi berbudi itu sudah termasuk kegiatan keagamaan, bagaimana moralnya, bagaimana sopan santunnya, itu masuk budaya positifnya. Kemudian aktif, murid aktif, guru aktif. Untuk menciptakan guru yang aktif, murid yang aktif harus gurunya dulu yang aktif. Jadi bagaimana nanti kedepannya kita guru-guru ini bisa merubah gaya pembelajaran kita dari versi yang lama, kita dari zona nyaman yang hanya duduk nyaman di bangku saja, ya kita harus berubah ini. Kita harus berubah bagaimana caranya kita itu membangkitkan keaktifan siswa. Kalau siswanya sudah aktif, nanti siswanya bisa berprestasi ujung-ujungnya. Setiap tahun kan kita ada yang namanya lomba, olimpiade, apa itu O2SN. Kita selalu diminta mengirim anak untuk MIPA, kemudian literasi. Jadi kita sesudah siswanya aktif, maka kita bisa menunjukkan siswanya berprestasi. Dan tentunya siswa kita juga harus berbudi. Jadi itu 3 yang nanti akan kita bahas lebih dalam lagi untuk kemajuan budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, terima kasih. Oh ya, Ibu Ija. Silakan Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nur Hasanah yang telah memberikan waktu tanya kepada saya. Di sini yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika setelah melakukan restitusi kepada anak ternyata masih belum berhasil dan tetap melakukan kesalahan yang sama, maka hal apakah yang sebaiknya seorang guru itu lakukan? Itu saja yang dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ija. Jadi sudah disampaikan, kontrol yang terbagus itu adalah kontrol sebagai manajer, yaitu menggunakan cara restitusi kepada anak, segitiga restitusi. Nah, seandainya setelah restitusi masih juga kurang maksimal ini kemajuannya, ya, tingkah lakunya belum menunjukkan perbaikan. Jadi di sini kita harus menyadari dulu bahwa guru itu bukanlah kewajibannya bukan harus merubah, ya. Anak itu harus berubah sesuai keinginannya, tidak. Tugas guru itu adalah menuntun. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, kita ini sebagai guru ini seperti petani, Bu. Murid itu benihnya. Murid itu benihnya. Bagaimana petani ini supaya benihnya ini tumbuh padinya yang bagus? Kita beri pupuk, kita jaga airnya, ya. Nah, tapi jika hasilnya nanti memang tidak memuaskan, kita tidak harus merasa bahwa kita gagal. Jadi kita harus terus berusaha, kita tuntun saja terus. Jangan kita berhenti. Sudah restitusi masih seperti itu juga. Sudahlah, kembali saja ke kontrol hukuman. Tidak seperti itu. Tugas guru adalah menuntun. Sekali menuntun mungkin belum berhasil, maka terus menerus kita harus tuntun dan bimbing anak tersebut. Insya Allah hasilnya akan menjadi baik. Seperti itu ya Bu. Bila pengajar Dewantara itu Tuturi Handayani. 3 Bu ya. Ingarso Suntulodo, Ing Maria Karso, Tuturi Handayani. Di depan menjadi tauladan, di tengah menyemangati, di belakang mendorong, ya. Jadi itu 3 konsep Ki Hajar Dewantara. Oke. Nah tadi kita lanjut ke budaya positif tadi. Oh, tanya Ibu Atika, boleh dong. Saya ini ada masalah terhadap anak kelas 1. Oh, boleh. Nah, dari yang ibu anak tadi sudah menerapkan, nah bagaimana anak kelas 1 untuk seperti anak yang kelas tinggi itu, bagaimana Bu anak ini? Soalnya bagaimana cara menerapkan resitasi pada siswa pada siswa kelas 1, apakah sama dengan penerapan pada kelas tinggi? Oh ya, Maksudnya dalam dia belajar itu kan? iya. Tadi hampir sama pertanyaan dengan Ibu Silvi ya. Kelas 1 belum bisa terlalu banyak menyerap apa yang kita jadikan keyakinan. Jadi kita berkuat-kuat orang tentang saling menghormati, harga menghargai, mungkin belum terlalu dekat ya Ibu ya. Nah, kelas 1 itu harus dibuat contoh nyata. Budaya positifnya harus nyata. Nyata itu dari tutur kata guru, dari perilaku gurunya harus menunjukkan budaya positif. Jadi kalau gurunya marah-marah, si anak juga nanti suka marah-marah. Nah, jadi kalau gurunya ngomongnya sopan santun, lemah lembut, maka si anak juga akan ikut lemah lembut, sopan santun. Kalau kelas 1 itu guru itu baginya mungkin lebih dari ibu. Kadang-kadang kelas 1 itu lebih nurut pada gurunya daripada pada ibunya. Kata ibunya pakai kaos kaki ini, tidak kata ibu guru aku pakai kaos kaki ini, pokoknya kaos kaki ini. Jadi setelah kita itu menjadi idola bagi anak. Nah setelah kita menjadi idola, harusnya kita juga menjadi teladan. Baik, balik lagi ke Ki Hajar Dewantara tadi ya Bu Pak ini. Nah, ingat sok suntu lolo di depan menjadi teladan. Guru itu harus ditiru dan digugu dalam hal yang baik Ibu Atika.
Jadi budaya positif yang akan dikembangkan kelas 1 itu lebih dulu gurunya dulu yang harus melakukannya, anaknya mengiring. Oke, makasih Bu. Ya, ada lagi pertanyaan Ibu Sinta? Nyangka Ibu Sinta ya? Ibu Ija mau menambah? Boleh Ibu Ija ya? Sudah, oke. Nah, tadi Ibu Marka ini menanyakan budaya positif apa saja yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Saya dalam kira-kira 2 bulan ini sudah mencoba menerapkan beberapa budaya positif, baik budaya positif untuk perilaku anak-anak maupun budaya positif untuk mengaktifkan anak-anak belajar di kelas, ya. Karena kita mau tidak mau di masa sekarang ini kita harus merubah cara mengajar kita. Kita tidak boleh lagi, bukan cara yang dulu salah, bukan, karena itu sudah tidak sesuai lagi dengan zamannya. Jadi pembelajaran itu harus sesuai dengan kodrat anak dan kodrat zaman. Itu juga menurut konsep Ki Hajar Dewantara. Jadi anak itu kita ajarkan sesuai dengan kodratnya dan sesuai dengan zamannya. Kita dulu berbeda dengan zaman anak sekarang. Zaman anak sekarang itu mereka sudah pintar IT-nya, main HP, main laptop. Jadi gurunya tidak boleh kalah. Benar, globalisasi. Jadi kita sebagai guru harus turut serta mengikuti zaman. Salah satunya yaitu dengan merubah pembelajaran kita di kelas itu bagaimana caranya kita bisa menggunakan IT. Ya, minimal kita HP, laptop, alhamdulillah sudah ada proyektor. Mungkin nanti tahun depan kita bisa tambah proyektor. Ya, kelas kita bisa pakai proyektor. Diusahakan seperti itu. Anak-anak akan terbudidaya untuk belajar secara aktif. Tuh. Nah, ini ada rangkuman video. Belum seberapa, ini belum seberapa karena ini baru pemula 2 bulan ya. Kita belum bisa saksikan. Ini pembelajaran yang aktif di mana anak langsung melakukan pengalaman belajarnya, praktek tentang magnet, kerja kelompok, kolaborasinya, ya itu. Nah, ini juga, ini berarti salah satu guru-gurunya untuk meningkatkan kemampuannya. Nah, kemarin kita melakukan ini termasuk budidaya positif, meningkatkan potensi anak. Melakukan permainan benar atau salah. Permainannya ringan, tapi antusias yang kita lihat itu sangat luar biasa. Bukan hanya gurunya, muridnya juga lebih luar biasa lagi mengikutinya. Padahal pada saat itu mereka tidak diiming-imingi apa-apa, hanya disuruh kumpul. Permainan kotak. Ibu Sinta. Iya. Itu ya, itu baru sedikit budaya positif yang bisa kita kembangkan. Saya harap nanti ke depannya semua bisa melakukannya. Nah, kemudian yang kemarin adalah apa kita kemarin yang video restitusi tadi itu Fahri dan Farel tadi. Jadi ini harus divideokan dan dikirim kemarin untuk tugas guru penggerak. Mereka memang mau melihat aksi nyata, benar tidak melakukan restitusi di sekolah. Ya. Kemarin pas melakukan sudah apa? Ini dia baru sudah ya Pak Ri. Fahri ini anaknya tidak konsen, tidak fokus.
Kalau kita ajak ngomong matanya kemana-mana, ya susah sebenarnya memang, tapi ya dicoba. Kira-kira apa itu bagaimana? Ya benar, diingatkan sedikit. Ini keren. Jadi kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Restitusi yang sudah baru 2 kasus. Nanti kedepannya setiap kelas itu silakan, kalau mau melakukan restitusi kita bisa kolaborasi, temukan dulu permasalahan setiap anak yang di dalam kelas, karena mungkin tidak hanya satu bermasalah ya. Nah, kita bicara, kita diskusi sama-sama, ini bagusnya seperti apa, keyakinan apa yang harus kita tetapkan agar mereka ada nilai diri untuk merubah perilaku mereka. Jadi restitusi ini bisa dilakukan sepanjang masa. Jadi tidak harus 1 bulan terus menerus sampai nanti permasalahannya akan menipis dan tidak ada lagi di dalam kelas. Itu harapan kita. Baiklah Bapak Ibu, mau ditanyakan tentang restitusi. Jika nanti ada yang mau bertanya selesai forum ini, bisa tanyakan saja langsung ya, tidak usah ditunda-tunda, nanti masalahnya terlalu lama. Kasus seperti Fahri dan Farad ini sebenarnya sama setiap kelas, baik kelas 1, 2, 3, 4, 5 sama, karena anak-anak ini memang sudah pada masanya. Di sini mungkin kebutuhan anak-anak yang paling mendasar adalah penguasaan dan kasih sayang. Penguasaan dan kasih sayang. Karena umumnya kalau ada anak yang bermasalah, kita selalu bilang bahwa oh itu anak kurang perhatian. Kurang perhatian berarti kurang kasih sayang, ya. Jadi dia minta perhatian dengan guru, minta perhatian dengan teman. Iya benar, itu tidak salah karena tadi kebutuhan manusia salah satunya adalah kasih sayang. Hanya caranya yang salah untuk memenuhi kebutuhannya. Apalagi kebutuhan penguasaan. Nah, kalau untuk kelas tinggi ini sudah muncul ini, ya, pemenuhan kebutuhan penguasaannya sudah muncul. Merasa hebat sendiri, merasa pintar sendiri, merasa ganteng sendiri, cantik sendiri. Ibu ini kita kelas 6 ya, sudah nampak itu. Mereka ingin menunjukkan kepada teman-temannya. Cara jalannya berbeda, sebab sudah kelas 6 ya. Emosinya sudah beda, emosinya. Nah, tugas guru menuntun supaya kebutuhannya itu terpenuhi dengan jalur yang benar, bukan jalur yang salah, ya. Itu restitusi tadi. Tapi bukan berarti menjadi teman dan menjadi pemantau itu tidak bagus. Ada kalanya kita harus menjadi teman bagi guru itu. Ada kalanya anak itu harus dibujuk. Untuk yang kelas rendah kali ya, kelas 1, kelas 2 itu mereka belum ngerti keyakinan, kebajikan itu belum ngerti. Mereka mungkin dibujuk menjadi teman. Sayang tak sama ibu, kalau sayang sama ibu duduklah dulu. Sayang bu, duduk anaknya. Tak kok itu, ya karena kelas 1, kelas 2 itu memang masih kecil, masih anak-anak ya.
perlu bujukan, perlu kasih sayang. Jangan kita perlakukan sama dengan kelas yang agak tinggi. Kalau agak tinggi ini sudah bisa menerima keyakinan-keyakinan itu, sudah masuk nalarnya, itu sudah 12 tahun ke atas. Ada lagi yang mau bertanya? Dipersilahkan. Ibu Sinabela sudah mengantuk. Saya hanya ini untuk kelas 1 ya, menambahkan untuk guru kelas 1. Apakah itu yang positif? Pertama sekali kejujuran Bunda. Apabila tugasnya itu dikerjakan sendiri, tanyakan dulu. Allah sayangku, harus jujur ya. Itu pertama sekali, itulah positif benar itu. Jujur itu nomor 1. Kadang kan kayak itu di rumah itu banyak kan anak kita yang saling ini dengan kita kan. Tidak, dia nulisnya. Padahal kita tahu, jari tangannya itu tahu kita. Jadi kelas 1, 2 itu memang benar disebut anak tadi. Kita tuh merangkul, menyayangi. Yang pertama sekali kejujuran. 1, toleransi. Istilahnya itu temannya itu tidak ada pensilnya karena tidak ada orang tuanya, ya tidak usah. Jadi itu ya, itu perlu karena selama ini saya itu juga di kelas 1 itu fungsinya itu sangat bagus untuk kita ngambil yang positifnya. Pertama itu toleransinya 1 dulu. Jangan suka menyolok-olok teman itu. Nah, kita ini kan sama, ya polos. Iya. Siapa yang suka menyayangi teman-temannya, keluarga bisa dapat rezeki, kagetnya masuk surga, ya banyak. Yang namanya pun anak kecil. Tapi yang terutama kejujuran. Nah, ibu Anda tadi kan ada yang suka ngambil makanan itu. Jujur sebenarnya lu, minyak itu diambil 1 kan. Ini ngerit. Itu apa yang dilakukan dulu tadi? Ya kita memang mungkin dulu tadi tidak bisa dia makan mie. Mungkin mamanya tidak sempat. Kasihan kan? Nah itu kelas 1 itu tidak ada, memang nggak bisa kita kayak orang besar. Mak ujiannya tadi kalau kelas 6 itu mako ini. Kalau kelas 1 ada juga, tapi dulu tidak ngerti apa itu. Jadi 1 itu kejujuran. Polos kelas 1 itu polos ya. Toleransinya itu dulu harus Kejujuran, jam berbagi, ya. toleransi, Pendapatnya ya. kejujuran, berbagi, toleransi. Sesuai dengan permasalahan yang ada, kaitkan dengan kejujuran, toleransi, berbagi. Yang benar itu. Untuk kelas 1 ya, itu kayak kelas 1 ya. Iya, sesuai pertanyaan dia tadi memang tidak sama. Kadang-kadang anak kecil itulah yang lebih cepat nangis. Iya. Ya, Apalagi anak yang kelas tinggi itu sudah sering membantahnya. Ya, sudah sering lupa. Kamu pujilah anak ibu cek mah itu pasti rapi sih. Buatlah iming-iming, istilahnya iming-iming yang positif, ya, bukan iming-iming istilahnya itu ibu bohong. Bentar lagi ini kita ibu bohong. Masa aku kalau belajar di rumah ini jangan dulu dia mau ini beli ke kakek lektor aku belikan apa yang itulah yang istilahnya itu yang semampu kita untuk anak kecil itu tadi ya. Jadi dia tidak nyari mamanya lagi. Satu lagi Bu Atika ya, untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ini apa? Untuk menciptakan budaya positif itu bisa juga melalui cerita, dongeng. Karena di setiap dongeng itu ada pesan moral. Ya, ada pesan moral. Dia dongeng si kancil, dongeng si buaya, raja hutan. Karena di setiap dongeng anak-anak itu ada tersisi pesan moralnya. Nah, itulah karakternya, keyakinan dan kebajikan. Itu dia. Yang kancil itu bisa ini menang. Ya. Padahal buaya Iya. Karena dalam cerita hewan itu kadang ada si jahat dan si baik. Jadi si anak itu sudah tahu, oh ini kelakuan jahat, oh ini perilaku yang baik, ya. Tidak boleh seperti ini. Diajak bercerita dia senang, dan nanti tujuannya masuk itu, pesannya masuk ke mereka, itu anak-anak. Jadi Bu Atika nanti belajar mendongeng itu Bu Atika. Pas namanya itu perlu didongeng, jangan dijoi apa siraman rohani terus. Sekali boleh dia.
kalau mendengar tentang nabi-nabi ya itu Ibu agama enggaknya tugasnya. yang pajak ini kita jujur ya. Memang dari kelas 1 itulah kita bagusnya, didiknya bagus disiplin itu. Positifnya. Apa kalau dari kecil itu daya tangkapnya ingatannya sampai lama, sampai di SMP dia masih ingat cerita itu. Iya, masih ingat sampai kapanpun. Baiklah Bapak Ibu, sudah 1 jam lebih kita berbagi sharing. Mungkin lain waktu saya juga akan berikan pemaparan materi yang lain. Untuk hari ini kita cukup dulu sampai di sini. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah mensupport pemaparan ini dan semua ibu guru yang telah hadir di sini. Lebih dari 1 jam kita berkumpul di ruangan ini. Saran dan kritiknya itu sangat bermanfaat, pertanyaannya juga bagus. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian dan pemaparan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.